Kita menggunakan Fuse, menggunakan Listrel, kita bisa menggunakan semua SPSS yang SPSS sekarang itu tidak hanya SPSS yang sederhana, terus kompakkan dengan ini ya apa namanya Smart PLS juga gitu. Jadi banyak sekali. Eh, Kalau saya karena memang sudah 2000 berapa ya saya mengenal alat analisis statistik ini, saya mulainya malah eh, walaupun sudah ada SPSS, saya waktu itu masih enjoy dengan menggunakan ini apa Excel gitu. Jadi eh, jangan salah, di Excel tuh malah detail, koma-komanya pas segala macam malah detail gitu ya. Jadi orang-orang ekonometrika dan statistik yang memang dari ekonomi pembangunan itu harus bisa ini menggunakan yang istilahnya manualnya gitu, manual booksnya dari rujukannya buku Gujarati itu bisa digunakan dengan Microsoft Excel. Nah, baru perkembangan semakin ke sini SPSS belasan sampai sekarang SPSS 20 berapa gitu. 20 sudah 29 kalau nggak 28 itu yang kompatibel. Jadi ini pengantar saja Bapak Ibu. Eh, Jikalau ada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang program SPSS-nya itu berbeda, itu nggak masalah ya Bapak Ibu, diletakkan di apa? Diinstal di laptop masing-masing itu yang sesuai saja, yang kompatibel di laptop masing-masing. Jadi bukan karena SPSS-nya SPS cuma 20 terus berbeda hasilnya di SPS 20 sekian gitu tidak gitu. Hanya tampilannya eh, hanya tampilannya saja seperti itu. Ini pengantar saja. eh Baik, kayaknya kita mulai aja, bisa share screen yang menggunakan regresi linear berganda dulu boleh, Smart PLS juga boleh, atau konsepnya saya berikan konsepnya dulu, overview-nya dulu, apa saja sih eh, kita memulai penelitian itu bagaimana gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau meneliti. Nah, kita fokuskan dulu di pertemuan ini, di pertemuan lanjutan dari yang minggu lalu ya. Ini berangkat dari, oh ya, sudah kita putuskan studi kasus yang kita akan teliti adalah menggunakan metode, awalnya adalah menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif bisa banyak sekali ya caranya. Yang paling sederhana, yang terus kalau sudah saya putuskan atau kita putuskan, saya menggunakan akan melakukan penelitian dengan metode kuantitatif ini, saya harus ngapain dulu gitu ya. Nah, gitu. Kita tuh ngapain dulu gitu. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu, kita berangkat dari apa? Kita berangkat dari persoalan, ya kan? Persoalannya dari mana? Dari lokasi penelitian kita misalnya, dari objek penelitian kita gitu. Objek penelitian kita ini beragam sekali. Kita akan menyelesaikan apa gitu. Persoalannya bentuknya seperti apa yang kita pesakan. Nah, dari mana kita tahu? Kita tahu dari data-data yang awal yang diberikan oleh misalnya ini perusahaan seperti itu. Jadi penting banget kita itu mengidentifikasi persoalan atau dikatakan dengan identifikasi masalah. Nah, supaya apa? Karena penelitian kita sudah kita putuskan tadi, penelitian kuantitatif, kita bisa merumuskan hipotesis, ya. Kita bisa merumuskan eh, hipotesa-hipotesa yang ada di penelitian kita nantinya gitu. Menentukan permasalahan penelitian ini dari mana gitu. Selain dari data gitu ya. Nah, dari data kita udah kita sudah ada data
target dan realisasi misalnya seperti itu. Terus kita sandingkan dengan teori yang ada, dengan rujukan yang ada, terus fenomena yang terjadi saat ini. Nah, itu kan pasti ada gap-gapnya, ada kesenjangannya. Nah, kesenjangan itu yang akan kita cari. Nah, kan di mana kesenjangannya ini? Nah, persoalannya akan muncul di situ. Nah, sehingga kita bisa merumuskan hipotesis karena kita kuantitatif, saya ulangin lagi ya, kita sekarang fokusnya pada penelitian metode kuantitatif. Kita harus merumuskan hipotesis. Jadi, hipotesis itu apa, Bapak Ibu? Nah, seperti yang sebelumnya di materi metode kuantitatif, sama ya, kita menduga atau dugaan yang sementara sebelum dilakukan penelitian. Gitu. Kedengarannya simpel ya, Bapak Ibu. Eh, yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui masalah. Nah, terus setelah mengetahui masalahnya, akan kita pecahkan dengan apa nih persoalannya itu? Akan kita jawab dengan apa? Persoalannya apa? Misalnya kita letakkan di suatu perusahaan, persoalannya adalah kinerja pegawai atau kinerja karyawan. Datanya dari mana? Mungkin datanya dari hasil kerja pegawai, ya, dari hasil kerja pegawai yang eh, tidak konsisten, ya, trennya selalu menurun, misalnya seperti itu. Nah, kan itu menjadi satu persoalan. Nah, setelah itu eh, pastinya banyak ya persoalan-persoalannya selain kinerja, apalagi kalau sudah tidak ada kinerja, ad- ada lagi yang seperti ini. Persoalannya itu enggak, bukan masalah di hasil kerja Pak atau kinerja, tapi stres kerja. Nah, akan kita pecahkan dengan apa stres kerja ini gitu. Nah, itu perlu adanya rujukan-rujukan kalau di kuantitatif. Rujukan-rujukan adalah penelitian terdahulu yang sesuai dengan yang akan kita teliti. Nah, itu namanya kajian literatur seperti itu. Nah, setelah kita mengumpulkan teori-teori, kita menyusun landasan-landasan teorinya, apa sih hubungan misalnya stres kerja terhadap kinerja, terus motivasi kerja terhadap kinerja, itu contohnya ya. Bisa nanti diletakkan masing-masing. Bisa dinotasikan macam-macam ya. Kita selalu menggunakan kacamata kuda yang namanya dependent adalah Y, terus X ini adalah independent. Nah, itu hanya notasi ya Bapak Ibu. Bisa dirubah menjadi A, bisa dirubah menjadi B. Nah, independennya menjadi A, supaya lebih ini ya, fleksibel misalnya seperti itu, nggak kaku gitu, nggak statistik banget. Saya maunya A dan B, is oke silakan gitu. Cuma kita harus konsisten kalau menggunakan A dan B. Nah, kita harus konsisten seperti itu. Konsistensi itu perlu karena yang membaca penelitian kita atau hasil penelitian kita itu bukan kita saja, tapi juga orang lain yang akan merujuk penelitian kita seperti itu. Nah, eh terus Pak, kapan kita mengetahui itu independen, itu dependen ya? Nah, ini menentukan variabel dependen atau tergantung gitu ya. Kalau tergantung ya mati kan enggak gitu ya. Atau variabel independennya atau bebasnya gitu kan. Gimana nih gitu. Jadi sebenarnya variabel ini enggak hanya dependen, tidak hanya independen, tapi ada juga yang dinamakan dengan variabel intervening atau jembatan ya, atau yang variabel yang menjembatani. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan variabel moderasi atau moderat atau variabel yang bisa melemahkan ataupun menguatkan variabel tujuan gitu ya, seperti itu. Jadi, kapan kita bisa menentukan itu? Kita kembali pada kajian theoretical dulu. Nah, kita kan punya rujukan-rujukan. Jadi landasan-landasan teori itu perlu jurnal-jurnal penelitian sebelumnya atau terdahulu itu penting untuk membaca historical eh, dari mana sih kok bisa ini jadi independen, kok bisa ini jadi dependent gitu.
Ya, itu pilihan dari peneliti itu. Nah, overview selanjutnya, eh, setelah kita ngerti nih persoalannya itu apa? Persoalannya intinya kesimpulannya adalah persoalannya itu adalah dependennya. Apa yang harus kita pecahkan? Nah, kinerja ya kita pecahkan dengan independennya misalnya seperti itu. Independennya apa nih? Independennya adalah motivasi misalnya atau pelatihan bisa, pendidikan bisa, apapun bisa. Yang penting harus ada dasarnya, harus ada kajian literasinya di situ supaya kita tidak hanya opini saja gitu. Selanjutnya, eh yang paling penting, saat kita sudah mengetahui persoalan di lokus penelitian kita, kita tahu apa yang harus kita pecahkan. Nah, ini kita datanya ini kita mau ambil dari mana gitu ya. Nah, kalau data sekunder, data keuangan ya sudah, kita gampang gitu. Kita hanya lihat oh, mendapatkan data yang sudah jadi, nah, data sekunder. Tapi kan ini kita ngomongin tadi case-nya, contohnya adalah kinerja gitu kan, manusia nih. Nah, kita harus pasti bentuknya adalah kita harus survei. Nah, survei itu butuh instrumen penelitian, apa-apa saja instrumen instrumen penelitian dan berapa orang yang harus kita survei. Nah, itu terkait dengan populasi maupun sampelnya gitu. Nah, sampling yang kita ambil tuh seberapa. Nah, seperti itu. Jadi, keseluruhan subjek keseluruhan objek dari individu yang kita jadikan fokus penelitian itu populasi ya dan sampelnya itu bagian dari itu. Nah, bagian dari populasi yang diambil dan dianalisis secara ini menggunakan teknik tertentu, misalnya mau acak, mau purposive sampling, mau misalnya kalau misalnya sedikit n besar itu populasi, n kecil itu adalah sampel, n sama dengan eh, n besar sama dengan n kecil atau dinamakan dengan populasi sama dengan sampel. Jadi ini dinamakan dengan sampling jenuh biasanya gitu karena sampel adalah sama dengan populasi. Nah, itu eh, apa ya? Tergantung pada kondisi penelitian kita nanti. Nah, setelah kita kumpulkan datanya, kita buat kuesioner. Nah, baru kita mengolah data. Nah, mengolah data ini yang Bapak Ibu ribetkan nih. Kita harus menggunakan apa? Jadi analoginya seperti ini Bapak Ibu. eh, apakah kita harus menggunakan regresi linear berganda, kita menggunakan structural equation modeling, kita menggunakan smart PLS dan sebagainya. Itu analoginya adalah kita memotong roti, ya, itu menggunakan pisau roti. Kita memotong daging menggunakan pisau daging. Jadi contohnya saat saya menguji kemarin gitu ya. Kenapa nih? Padahal ini regresi linear sederhana saja bisa. Kenapa kok harus menggunakan smart PLS gitu ya? Nah, gitu. Kenapa harus menggunakan smart PLS gitu? Atau misalnya kenapa harus ribet sekali padahal X1, X2, X3 terhadap Y gitu ya. Tanpa adanya moderasi atau moderating variable, tanpa adanya intervening variable, tapi menggunakan smart PLS. Apakah boleh? Sangat boleh. Nah, tapi ketepatan penggunaan alat analisis itu perlu dipahami. Jadi, kita memotong roti, baiknya kita harus menggunakan pisau roti. Walaupun kita bisa juga memotong roti menggunakan pisau daging ya Bapak Ibu. Itu nggak masalah juga ada loginya seperti itu. Nggak salah, karena itu adalah pilihan peneliti. Cuman sebagai peneliti harus bijak menggunakan, memutuskan, saya menggunakan ini alat analisis ini gitu. Nah, baru eh,
Setelah alat analisis ditentukan, baru kita analisa secara statistik, mau regresi, ya, mau uji uji B dan sebagainya. Sebelum regresi linear berganda, kita harus eh, menguji kualitas datanya dengan validitas dan reliabilitasnya dan lain sebagainya, ya gitu. Setelah uji kualitas data, kita menguji asumsi klasiknya. Karena prasyarat sebelum regresi linear berganda harus menggunakan uji asumsi klasik gitu. Jadi nggak serta-merta kalau sudah valid, reliable, berarti kualitasnya baik. Nah, kita senggang gitu ya, langsung masuk ke uji regresi linear berganda enggak, tapi kita harus menganalisa uji asumsi klasiknya hasilnya bagaimana di multikolinearitasnya, di heteroskedastisitasnya, di normalitasnya. Nah, minimal normalitas harus terpenuhi, baru multikolinearitas dan heteroskedasitas. Nah, ada satu lagi yang digunakan kalau datanya data time series, data tahunan itu harus menggunakan atau data angka itu menggunakan uji asumsi klasik namanya uji autokorelasi gitu. Mau menggunakan teknik apa nih? Misalnya tekniknya menggunakan melihat dari tabel Darwin Watson-nya gitu. Nah, nanti bisa diintegrasikan. Baru setelah hasilnya ada semuanya baru dibaca atau diinterpretasikan dari hasil itu. Nah, apakah sudah selesai penelitian kita? Jelas itu masih belum, ya. Jadi bukan hanya meneliti terus mengolah data statistik, keluar angkanya, dibaca angkanya artinya sekian. Artinya ini berpengaruh berhubungan dengan ini, berkorelasi dengan ini atau eh, pengaruhnya dengan A ke B atau X ke Y. Tidak ya Bapak Ibu, tapi kita bahas atau kita analisa gitu. Kita benturkan dengan grand teori, kita sandingkan dengan kondisi existing yang ada di tempat kita meneliti atau lokus penelitian kita sehingga lebih komprehensif. Jadi ada nih sumbangsihnya, ada kontribusinya seperti itu. Nah, atau mungkin bisa jadi membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kalau di tempat kita tidak signifikan, di tempat lainnya kok dari penelitian sebelumnya ini signifikan, di tempat kita kok tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Apakah salah penelitian kita? Jelas tidak, karena berbeda lokus penelitian, berbeda data, berbeda sumber datanya, berbeda tahun, itu juga akan bisa mengakibatkan berbeda-beda hasilnya. Jadi bukan salah kalau tidak signifikan Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu takut kalau misalnya nanti dipaparkan dokumen tesis Anda, dokumen penelitian Anda, proposal Anda, ataukah hasilnya Anda itu eh, tidak signifikan atau tidak berpengaruh atau tidak ada korelasinya, ya nggak masalah. Itulah hasil penelitian Anda gitu. Nah, baru kita simpulkan. Nah, baru kita memberikan saran, masukan untuk apa fungsinya? Untuk saran tindak, untuk pengambilan keputusan dari tempat penelitian kita. Nah, manajemen, stakeholder gitu bisa memberikan eh, apa keputusan gitu karena kita sudah meneliti terus kita memberikan sumbangsih memberikan saran tindaknya seperti ini eh, pihak manajemen gitu ya pihak manajemen jadi paham oh ya saran tindak saya untuk berikutnya itu seperti apa gitu jadi itu yang perlu digarisbawahi jadi saya highlight ya bagaimana kita menentukan memulai meneliti itu adalah adanya persoalan. Nah, dari persoalan itu banyak sekali poin-poinnya. Nah, permasalahan. Permasalahan dari mana? Dari gap yang terjadi. Dari gap dari apa? Kita bandingkan dengan apa? Dengan fenomena dan uji literatur yang kita baca gitu.
ya Bapak Ibu, karena kita bukan tulisan populis, kita akademik, kita harus sesuai dengan strukturnya atau struktur. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap memulai dengan persoalan yang harus kita pecahkan. Nah, persoalan kita pecahkan dengan apa? Dengan tadi membentuk variabel-variabel tadi. Nah, kita bisa menentukan variabel ini adalah variabel independennya dari kajian literasi yang kita baca, dari grand teori yang sudah dibangun sebelumnya gitu. Jadi nggak ngarang gitu, nggak opini saja gitu ya, Bapak Ibu. Secara teknis nanti bisa nanti kita harus diskusikan, bisa ada masukan dari Mas Hakim dan kita sekarang supaya dua sisi kita diskusinya bisa hidup. Monggo silakan studi kasus yang dimunculkan, silakan apa aja mau regresi linear berganda, ya mau yang menggunakan smart PLS maupun yang menggunakan seperti Pak Heri kemarin ya silakan. Nah, kemarin kan sudah yang regresi linear berganda, sekarang yang smart PLS boleh gitu. Nanti bisa Mas Hakim juga akan memberikan masukan misalnya seperti itu. Monggo, ayo silakan. Nah, itu tadi yang penting eh, tahu kapan kita memulainya penelitian kita gitu. Dan apa yang harus kita lakukan duluan gitu ya, Bapak Ibu. Jadi harus dimulai gitu. Mulai kapan? Mulai sekarang. Tidak usah nunggu nanti semester berapa? Semester 4 Datang. ya. Iya. Jangan. Mulai sekarang. Dibawa setiap mata kuliah itu dibawa digabung-gabungkan. Nah, waktu ada mata kuliah A dengan B itu disangkutkan atau dikaitkan dengan penelitian yang akan kita bawa gitu di akhir. Jadi linier. Nah, jadi lebih fokusnya lebih bagus lagi, analisanya lebih komprehensif dan juga lebih bagus gitu, lebih kompleks. Nah, silakan Bapak Ibu supaya kita dua ini ya, dua sisi, monggo silakan disampaikan di share screen dari Bapak Ibu, nanti kita bahas. Ya teman-teman yang lain. Dulu. Mendengarkan Karena ngobrol. ini memenuhi janji saya ya, dan kemarin Iya. Pak mohon waktunya untuk Smart PLS. Nah, silakan sekarang Smart PLS. Kemarin kan regresinya harus blue, harus best linear unbiased estimator gitu ya. Yang penting itu. Loh Pak, kalau nggak ini nggak multicollinear di atas 10 terkena multicol dong gitu. Ternyata ada nih teori yang ternyata minimal harus ada normalitas, yang penting normal gitu. Tapi semuanya harus ada rujukannya, harus ada dasarnya Bapak Ibu. Bukan opini kita gitu ya. Nah, kita buka sekarang ini kasusnya. Sebelum ke kasus boleh nanya dulu Pak. Boleh. Kemarin kan kebetulan ikut sidang apa Mm-mm. di Mm-mm. by Zoom yang Pak Ferry ya, yang kebetulan Mm-mm. pembimbingnya Pak Joko sama Dokter Hermawan. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya kan dari hasil kemarin kan sempat dibahas beberapa hal ya, terutama mengenai di hasil dan pembahasan. Pada saat di Mm. hasil itu kan disampaikan bahwa harusnya tidak hanya analisis datanya saja gitu karena Mm. eh, dari pada saat di sidang situ kan disampaikan bahwa kok ini baru hanya analisis hasil angka penelitiannya aja gitu tapi di hasil dan sidang itu di hasil dan pembahasan itu harus dibahas juga yang keterkaitannya gitu. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan di hasil dan pembahasan itu apa saja selain analisa dari data-data yang kita peroleh. Siap. Oke. Mohon izin menyampaikan Bapak Ibu. Jadi hasil analisa itu kan mesti berikutnya ada pembahasan. Nah, poin pertama yang dibahas selain eh, angkanya, ya misalkan X1 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan angka sekian-sekian karena uji T-nya nilai uji T-nya sekian, terus kurang dari nilai signifikansi 0,05 yang sudah dipersyaratkan, itu kan hasil penelitiannya, masih angka. Nah,
dibahas di pembahasan itu adalah dibenturkan dengan grand teori. Misalnya X1-nya adalah motivasi, Y-nya adalah kinerja. Di teori sebelumnya, grand teori yang kita pakai itu apa? Makanya di proposal kita menampilkan mapping jurnal atau penelitian terdahulu. Mana nih grand teori yang kita pakai? Kalau di teori kita, oh memang benar motivasi itu berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja, berarti mendukung penelitian ini dan kita sandingkan dengan kondisi fenomena yang ada di lokus penelitian kita, itu bagaimana kondisi existingnya? Pas enggak? Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi enggak membahas, oh ini berpengaruh karena hasil nilai signya itu kurang dari 0,05 gitu ya, seperti itu. Tidak hanya seperti itu adalah hasil statistiknya saja gitu. Nah, tapi dibahas, dibenturkan dengan teori. Teorinya dari mana? Dari mapping jurnal atau mapping penelitian terdahulu kita, itu yang pertama. Yang kedua, dari kondisi existing lokus penelitian kita, itu yang kedua. Jadi sudah tiga. Tadi eh, yang pertama adalah dia secara angka, secara statistik. Yang kedua secara grand teori. Yang ketiga kondisi kita. Kondisi di objek penilaian kita, apakah benar itu terjadi? Nah, apakah sesuai gitu? Yang kondisinya, oh iya nih, karena di tempat saya, kenapa kok kinerja ini dipengaruhi oleh motivasi? Oh karena satu, ya motivasi itu kadang-kadang motivasinya bentuknya ada yang terlihat nggak terlihat. Motivasi yang terlihat itu seperti apa gitu ya. Nah, misalnya ada yang namanya reward and punishment gitu ya Bapak Ibu. Terus ada yang namanya eh, gaji nanti seperti itu. Motivasi saya bekerja di sini karena apa-apa saja. Nah, motivasi ini kan banyak indikatornya. Nah, di setiap indikator motivasi itu dibahas, disesuaikan dengan kondisi tempat kita. Itu yang namanya pembahasan. Jadi, poin pentingnya adalah tidak hanya membahas angkanya saja, ini berpengaruh karena nilai statistik yang terpenuhi, tapi juga kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lokus penelitian kita. Nah, dengan cara apa? Kita sandingkan dengan grand teori. Nah, kalau teorinya ini berpengaruh, tapi di tempat saya nggak berpengaruh, ya sampaikan, nggak salah, nggak pas nih gitu. Karena di tempat saya ini harusnya seperti ini. Itulah yang membuat hasanah keilmuannya semakin berwarna, semakin besar. Itu yang kita mau apa namanya? Garis bawahi. Jangan hanya ini ya statistiknya doang, tapi kita menjelaskan. Nah, menjelaskan secara theoretical framework juga secara praktikal lagi. Nah, Misalnya Pak, gitu. dalam penelitian kita ternyata Mm, berbeda dengan hasil penelitian yang terdahulu. siap. Mm, Meskipun dengan lokus yang sama misalnya, mm, tetapi mm, mm. waktu yang berbeda, apakah itu Ya. juga mempengaruhi ya? Karena Mm, misalnya penelitian itu dilakukan udah 5 tahun sebelumnya, mm, 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 mm. kemudian kita melakukan lagi di penelitian yang sekarang, waktu itu juga akan mempengaruhi hasil tidak? Misalnya Siap. mungkin di 5 tahun yang lalu itu akan berpengaruh signifikan misalnya Mm, mm. terhadap satu Ya. apa motivasi kerja atau misalnya minat beli kemarin yang seperti Pak Pak Ferry Mm, mm, mm. itu bisa kemungkinan itu juga bisa menjadikan alasan nggak sih? Maksudnya bukan alasan, maksudnya yang kita temukan di dalam penelitian gitu. Nah, makanya Bu, saat kita meneliti itu, eh, kita mensurvei sampling populasinya itu kan juga kan berbeda. Kondisi populasi 5 tahun yang lalu dengan kondisi populasi saat ini berbeda. Cowok ceweknya, gender, kondisi psikologis dari pegawai di saat kita memberikan kuesioner yang kita teliti tersebut ya Bu, itu juga akan berbeda. Kok beda bertahun-tahun, beda bulan saja kadang-kadang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, itu makanya kita sampaikan, kita mapping bahwa setiap indikator, setiap jawaban di indikatornya itu kita kita
berikan gitu. Jadi kita satu-satu kita per poin. Kalau misalnya di variabel motivasi ada indikator A gitu. Di indikator A itu pertanyaan A1 dan A2 kita jelaskan. Nah, ternyata eh, antara indikator A sampai D, empat indikator dari satu indikatornya dua pertanyaan dari 10 pertanyaan satu variabel tersebut, itu mana yang tertinggi? Nah, itu kan bisa membedakan karena tidak semua kondisi indikator yang kita teliti sama dengan kondisi indikator yang penelitian terdahulu gitu. Apalagi kalau lokusnya berbeda, jelas berbeda. Apalagi lokusnya sama, tapi ternyata kondisi orangnya berbeda, gendernya juga berbeda, kondisi psikologis berbeda. Biasanya, walaupun eh, tren pekerjaan sama, budaya organisasi itu berbeda, Bu. Karena lingkup atau lingkungan organisasi setiap tahun kan dinamis ya, seperti itu. Nah, kelihatannya monoton aja ngerjainnya, misalnya saya dulu sebagai customer service, sebelah saya sebagai teller. Kelihatannya pekerjaannya monoton, pekerjaannya yang monoton, tapi sudut pandang kita dalam bekerja kan tidak. Gitu. Nah, ini seru sekali nih. Itu jawabannya jadi keren. Jadi kadang-kadang, oh iya ya, nggak usah nunggu 5 tahun terus saya ini lagi, saya teliti lagi. Ternyata 1 tahun berikutnya sudah, padahal orangnya sama loh, Bu. Yang kita survei ini sama gitu. Nah, indikatornya sama nih, variabelnya sama, tapi jawabannya kan berbeda. Karena kita menjawab di saat itu berbeda, seperti itu. Nah. Makanya kita harus hati-hati. Ketepatan memilih alat analisis itu sangat penting karena apa? Itu tadi eh, kalau misalkan menggunakan regresi linear itu harus terpenuhi asumsi-asumsi klasiknya atau uji kualitas datanya sebelumnya itu penting karena itu tadi. Nah, supaya tidak bias ya, supaya tidak ada pencilan-pencilan yang data terlalu pencil gitu ya. Semuanya berada di garis linear, dia aja yang enggak. Tapi kan yang enggak itu boleh ada, tapi ya satu dua dong gitu. Trennya enggak banyak, malah banyak pencilannya daripada yang berada di garis linear, misalnya seperti itu. Nah, itu bahasa statistiknya. Tapi kita bisa menginterpretasikan dengan bahasa eh, kita gitu yang lebih relevan yang ada di perusahaan misalnya. Oh, kondisi pegawai saat ini seperti ini. Kondisi suasana budaya kerjanya sekarang seperti ini. Oh, berarti di penelitian berikutnya saya tidak hanya meneliti motivasi nih, tapi lingkungan kerja atau budayanya gitu, organ budaya organisasi yang ada di tempat kerja saya itu pasti mempengaruhi gitu. Itu, Bu. Ya, Oke, Pak Joko boleh nanya Pak boleh. eh, terkait apa penelitian ya Pak Joko ya. Kemarin saya coba-coba mencari ya. Memang kan ketika kita memulai suatu penelitian kita harus melihat dulu fenomena apa yang terjadi ya Pak Joko ya. Mm-mm. Nah, dari fenomena itu saya lihat karena saya bekerjanya kan di bidang industri asuransi ya Pak Joko ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, di situ saya melihat bahwa memang ada sensitivitas minat beli asuransi itu terhadap beberapa hal gitu kan yang saya lihat nih karena ketika fenomenanya ketika ada hal yang menyinggung suatu fenomena itu maka berimpact kepada minat beli seseorang. Antara lain saya melihatnya ini kan kemarin kan kalau di asuransi itu kan dilihat dari pengalaman si pemegang polis ini dalam Ya. berasuransi gitu. Kedua, saya melihatnya juga ada keterkaitan bagaimana Mm-mm. pelayanan seseorang itu mengakibatkan adanya dampak ke emosi dari si pemegang polis nih, senang atau Mm-mm. tidaknya gitu. Yang ketiga juga sikap dan perilaku nih dari si mediator dalam hal ini adalah agen atau broker asuransi terkait Mm-mm. dengan pemasaran. Satu hal yang terkait dengan impact itu mengakibatkan adanya si
pemegang polis ini tidak puas, yang mengakibatkan ke depannya minat belinya jadi tidak baik seperti itu. Nah, saya coba nih Hmm, kemarin mencari jurnal-jurnal yang mempelajari hal tersebut, Pak Joko gitu ya. hmm, Cuman hmm, ketika saya baca beberapa literatur, ternyata ketiga variabel itu tidak ada nih, hanya ada satu berkaitan dengan kepuasan nasabah. Ada ini berkaitan dengan kepuasan nasabah. Nah, saya coba kemarin, berarti kan ada semacam kebaruan yang saya mau hmm. ambil nih, misalnya. Ada Oh ya, saya novelty-nya ambil, gitu ya Pak ya. iya, Hmm, hmm, yang tadinya parsial, saya ambil tiga-tiganya dengan hmm, mediasi interveningnya itu kepuasan pelanggan nih, sehingga hmm, mengakibatkan adanya eh, minat beli asuransi gitu ya, Pak Joko ya. hmm, Nah, hmm, saya melihat seperti itu, yang saya lihat kan berarti kan dari variabel ini ada indikator-indikator nih, Pak Joko ya. hmm. Ya, Nah, ternyata ketika saya baca literatur, indikator ini saling bersinggungan antara misalnya kayak kontradiktif seperti kepuasan. itu ya Pak. Iya, Hmm, kepuasan hmm, si si siapa namanya, misalnya si pengalaman customer dengan emosi pelanggan kadang-kadang ada bersilangan nih di sini hmm, indikatornya nih. Nah, tapi saya coba 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 cari ya. Terus saya coba iseng-iseng gitu ya Pak Joko ya. Saya coba sampling lah ke berapa 30 responden gitu kan. hmm. Diuji Nah, cobakan ternyata gitu ya. eh, nah, terus datanya sih bagus nih Pak Hmm, Joko hmm, ya. Tapi ketika dilihat dia HTMT-nya ini di atas 10 Pak, hmm, hmm, gitu, merah nih. Saya ngeliat ada nggak, apakah memang ada faktor tadi indikator karena memang ada yang bersilangan tersebut sehingga kait dengan isi kuesionernya kayak misalnya hampir sama gitu ya, mengakibatkan nilai HTMT-nya jadi tinggi gitu, meskipun kita lihat dari validitas dan reliabilitasnya itu masuk Pak Joko gitu loh. Nah, itu hmm. faktor indikatornya kayak gimana nih Pak Joko nih ketika kita melakukan penelitian harusnya gitu untuk melihat indikatornya tadi, apakah indikator yang saling menyinggung ini yang beririsan ini kita buang dulu, cari indikator lain atau seperti apa Pak kalau dalam penelitian? Nah, ini supaya ini ya diskusinya hidup, coba Mas Hakim, gimana? Ada ini enggak kalau menggunakan karena HTM menggunakan Smart PLS ya Pak ya? Karena kita Ya, mengetahui ini ya Pak, eh, uji apa ya. angka di indikatornya ya. Iya, Ter, jadi merah eh, semua indikatornya ketika HTM-nya saya melihat di atas 0,9 semua gitu. Tapi nah, dari sisi validitas dan reliabilitasnya semua oke, eh, untuk oke. kualitas data, Ya, jadi untuk kualitas data di validitas di ini kuasa pertanyaan di kuesioner ya maupun di jawaban responden di reliabilitas ini ya oke ya, terpenuhi semuanya ya secara statistik ya. Nah, kalau di masukkan di HTM-nya ya, di ya, hasil HTM-nya itu bagaimana Pak Hakim? Ada ini enggak? Ada diskusi enggak Iya, jadi dari gini case Pak ini? Hari, sama halnya dengan analisis regresi linear berganda yang basisnya adalah OLS. Kalau regresi linear berganda OLS itu kan ada persyaratan utama adalah valid, reliable, terus juga ketambahan asumsi klasik gitu ya. Sementara untuk em, analisis jalur ataupun analisis moderasi dan lain sebagainya yang basisnya adalah PLS, eh, prasyarat utamanya itu adalah valid dan reliable saja. Dan valid dan reliable itu bisa diukur dengan banyak hal. Tapi untuk utamanya di PLS yang jadi acuan utama adalah outer loadingsnya, Pak Hari. Sementara untuk lainnya itu bisa dikesampingkan sebenarnya seperti yang artikel saya kemarin saya kirim itu yang mhm, yang lolos hanya hanya ininya saja, hanya apa namanya outer loadingsnya. Sementara beberapa lainnya ada yang merah dan itu tidak masalah. Selagi kita tahu dasarnya dari mana gitu ya, ada Ada ininya, rujukannya ada gitu opininya, ya. landasannya dari siapa gitu. Dan di artikel saya juga sudah saya cantumkan itu ada referensinya Pak Hari. Barangkali ya, nanti Pak Hari mau saya kirimkan alasannya kok bisa AV-nya nggak lolos nih, tapi kok tetap boleh dilanjutin gitu analisis PLS-nya gitu. Karena memang pada dasarnya PLS itu lebih fleksibel dibandingkan OLS. Kalau OLS itu memang
memang lebih ketat ya, lebih strict untuk analisis karena eh, jika Ada ada prasyarat tertentu penyimpangan gitu data ya. itu bakal jadi masalah gitu di analisis regresi berikutnya. Sementara untuk analisis PLS itu lebih lebih ringan gitu. Itulah kenapa ketika Pak Hari ataupun rekan-rekan nanti barangkali Bapak Ibu nanti barangkali menggunakan analisis regresi linear berganda itu ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa pakai PLS ataupun bisa pakai OLS. Pakai SPSS ya, maaf. Kalau SPSS itu basisnya adalah OLS. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalkan pengen analisis regresi linear berganda itu diharuskan melakukan uji asumsi klasik. Jadi kayak normalitas dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian nggak pengen melakukan asumsi klasik, bisa pakai Smart PLS karena itu basisnya adalah PLS yang mengesampingkan dari asumsi klasiknya. Begitu pula kalau Bapak Ibu pakai analisis jalur ada interveningnya, itu sebenarnya juga bisa dilakukan di SPSS. Hanya saja itu ada perhitungan manualnya yang kita harus lakukan. Jadi Pak Hari nggak usah khawatir apakah HTMT ini bakal bermasalah gitu ya di datanya Pak Hari. Yang penting selagi outer loadingsnya itu aman, selebihnya itu bisa dikesampingkan. Nah, kalau Pak Hari penasaran item mana sih yang sebenarnya yang jadi masalah, itu tinggal dilihat aja item yang outer loadingsnya paling rendah, Pak Hari. Jadi biasanya Hmm. di item yang paling rendah outer loadingsnya itu yang jadi masalah gitu. Makanya makanya kenapa outer loadings itu yang jadi acuan utama karena ketika kita tahu item mana yang paling rendah itu kita juga tahu problem-problem di asumsi selanjutnya di HTMT, di AV dan lain sebagainya. Yang jadi masalah itu di posisi mananya kayak gitu. Oke, jadi bisa digarisbawahi. Jadi nggak ini ya dilihat yang paling rendah di mana. Jadi dikesampingkan dulu. Kalau memang di PLS ya, kalau kan Pak Eri ini PLS ya, bukan OLS ya, bukan Ordinary Least Square ya. Bukan, bukan. Iya betul. Nah nanti tinggal dilihat saja ininya. Nah, Iya, tapi berarti ini bukan opininya Pak Hakim, sorry Mas Hakim gitu ya, tapi juga ini merupakan ada dasarnya. Di Gujarati sudah menyebutkan di situ, juga di Sugiono dan di beberapa ahli juga sudah ini menyampaikan, oh ya nggak masalah gitu ya. Ini yang perlu ditekankan yang mana nih gitu. Ini menggunakan OLS atau kan PLS. Kalau Pak Ari kan PLS di itu yang di ini itu. Monggo silakan yang selanjutnya yang harus didiskusikan gitu. Jadi intinya kesesuaiannya kadang-kadang orang tuh kan ngitung bab gitu ya. Kalau kita meneliti kalau sudah ini ya mengalir aja kadang-kadang kita Pak, kesesuaiannya seperti apa? Kalau saya, yang ada di bab 3, yang kita tuliskan di bab 3 ya, kita jadikan metode, itu kita jawab di bab 4. Nah, itu sudah harus kita jawab. Misalnya nih, heteroskedasitas. Kita menggunakan eh, scatter plot gitu di bab 3. Ya sudah, kita harus gambar scatter plot di bab 4. Jangan yang lainnya gitu. Itu. Jangan selain scatter plot gitu. Kalau memang di bab tiganya itu kita menyampaikan uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan tabel Kolmogorov Smirnovnya gitu ya. Ya sudah, kita tampilkan di bab 4-nya tabel Kolmogorov Smirnovnya gitu. Jangan tampilkan ininya apa namanya loncengnya atau sebaran datanya yang oh kita anggap ini normal nih gitu. Jangan kan kita metodologinya kita gunakan itu. Nah, jadi linearitas itulah relevansi metode apa eh, kesinambungan itulah jadi yang harus kita
ini apa selain kita sesuai dengan struktur, kita harus konsisten apa yang kita rencanakan karena di bab 3 kan kita merencanakan dengan menggunakan metode ini harus dijawab di bab 4 gitu. Kalau memang tidak digunakan ya jangan ditulis. Misalkan eh, kalau memang menggunakan sampel jenuh ya sampel jenuh, nggak usah rumus solving disampaikan di bab 3 misalnya seperti itu. Kalau menggunakan kalau nggak ada nih Pak saya nggak ngerti karena saking banyaknya populasi atau sampelnya gitu ya. Nah, menggunakan rumus itu ya kita sampaikan dengan rumus gitu. Nah, dijawab di tempat ya sama gitu. Jadi bukan purposive sampling lagi gitu dengan rumus angka dengan penjelasannya gitu. Kalau memang misalnya ada satu lagi kemarin yang eh, cukup menggelitik di bab 3 itu belum disampaikan nih validitasnya itu sudah disampaikan menggunakan airtabel gitu ya. Nah, kemarin di minggu kemarin kan disampaikan, Pak, ini menggunakan airtabel atau pakai 0,341 nih Pak gitu ya. Yang tepat ini airtabel. Tidak ada nih di bab 3-nya airtabelnya disampaikan. Ternyata di bab 4-nya disampaikan. Tahu-tahu ujuk-ujuk gitu ya, ada nilai R-tabelnya. Nah, R-tabelnya itu kita lihat dari mana? Ya dari metode. Di metode itu adalah di bab 3 kita metodologinya. Oh iya, misalnya nih dari 100 eh, sampel DF min 2 ya. Min 2 gitu sama dengan 98 itu ditarik terus dengan tutel ya signifikansi 0,05 oh ternyata misalnya angkanya kalau nggak salah itu harusnya 1,96 gitu ya Dan sudah di bab 3 ya 1,96 nanti dicantumkan di bab hasil itu ada di tabel datanya R tabel 1,96. Nah, di R hitungnya sekian memenuhi. Artinya memenuhi gitu. Artinya valid gitu. Harusnya seperti itu. Enggak di metodologi di bab 3 enggak ada R tabelnya tahu-tahu di di hasilnya ada gitu. Nah, ini dari mana nih gitu. Nah, konsistensi penggunaan itu harus eh, diperhatikan. Nah, substansi itu yang harus diperhatikan selain secara komprehensif kita penggunaan pemadanan diksi, kata, ya kan? Itu kita kesampingan kita secara substansi kita harus meneliti harus gini-gini. Tapi kan ada yang kecil-kecil yang harus diperhatikan. Contoh, kita harus memparafrase supaya turnitinya bagus, misalnya seperti itu. Nah, dengan memparafrase kita penguasaan penelitian kita lebih, oh iya ya, menarasikan lebih baik, menarasikan lebih bagus lagi seperti itu. Jadi apa-apa yang kelihatannya sepele itu nggak substansi lah di penelitian, tapi itu juga sangat penting diperhatikan gitu. Karena Anda ini kan levelnya sudah lebih dari strata satu gitu. Saya harap hal yang paling sederhana itu kelihatan gonjrengnya gitu ya. Jadi nggak gara-gara di ini kan angka-angkanya harus bagus, ininya bagus, ada penelitiannya bagus. Ternyata hal yang sangat sepele, tapi itu menurut saya cukup fatal kalau tidak diperhatikan. Contohnya memparafrase dan sebagainya. Terus menggunakan turnitin, citasi yang baik, terus rujukan yang relevan, yaitu mungkin 5 tahun ke belakang saja atau maksimal banget 10 tahun ke belakang misalnya seperti itu. Tapi kalau memang lebih ada terbaru ya kita gunakan yang terbaru gitu. Itu yang kelihatannya sederhana ya Bapak Ibu, tapi itu sangat penting. Nah, rumusan masalahnya itu misalnya hanya 5 gitu ya. Di analisa, di pembahasan ya jangan 4 ya 5 gitu. Walaupun cuma hanya 5 ya 5 itu disampaikan. Walaupun nanti ada pertanyaan nih, loh Pak yang kelima itu nggak berpengaruh. Ya tetap dijawab di analisa itu tetap dijawab di pembahasan jadi karena nggak berpengaruh nggak disarankan
dikosongin gitu, nggak seperti itu. Tapi konsistensi pemadanan seperti itu harus runtut, harus komprehensif supaya pola berpikir kita jadi lebih enak gitu. Nanti saat kita mempublikasi, kita lebih enak lagi, kita lebih bisa dijadikan rujukan bagi orang lain atau peneliti lain seperti itu. Ayo dilanjut silakan, monggo yang Smart PLS. Oke, Pak, mohon izin kalau lanjut tadi yang hasilnya Mas Hari, HTMT-nya tinggi. Tadi kan oke. hasilnya masih baru 30 ya Mas Hari ya. Uji coba. Ya kalau uji coba artinya sampel kan juga mempengaruhi nilai Heeh, HTMT kan. Semakin betul. sedikit otomatis semakin Mhm. tidak stabil ya maksudnya untuk Eh, gitu hasil. ya, Mas Hakim ya. Ada pendapat lain Begitu karena untuk hasil. tadi eh, baru 30 nih sampelnya gitu. Semakin banyak sampel kan nanti semakin tinggi ininya ya gitu. Iya. Kalau anggapan semakin banyak sampel, semakin bagus validitasnya itu lebih lebih berpengaruh di ini Bu Wiwin di SPSS dibandingkan di Smart PLS. Karena seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, Smart PLS itu dia nge-tracking data kita. Misalkan 30 sampel itu Smart PLS bakal nyusun data sendiri lebih dari 30 dia nanti Sampai Smart empat PLS ratus nanti lima ratus bakal ya. bikin forecasting atau peramalannya trennya seperti apa dan menyesuaikan dan dia bikin data sendiri sesuai dengan tren dari sampel 30 itu dan diolah gitu. Jadi sebenarnya kalau di Smart PLS nggak Iya. seberapa berubah ya kalau misalkan kita nambah data pun nggak terlalu masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kalau kita bikin di SPSS. Semakin kecil data, itu semakin susah nyapai validitasnya gitu. Baik-baik. Mungkin teman-teman Oke, yang lain mau bertanya dulu sebelum boleh silakan. pertanyaan. Baik. Pokoknya inti dari pertemuan kita jangan takut memulai ya Bapak Ibu. Siapapun nanti dosen pembimbingnya, siapapun nanti eh, dosen yang mendampingi untuk melaju ke penelitian, tesis. Yang penting kita ya sudah gitu. Nah, kita punya persoalan, apalagi ke persoalan kita itu di sekeliling kita, fenomena yang ada, nggak masalah gitu. Barangkali sembari nunggu ini ya, apa namanya, pertanyaan selanjutnya. Tadi Bu Wiwin pertanyaan pertama terkait ini bedanya hasil penelitian dengan pembahasan ya. Ya, Bingung biasanya mahasiswa tuh apa sih yang perlu dicantumin di pembahasan gitu. Itu saya tadi ngirim di link di Pak Joko ya baik. untuk artikel yang di situ ada bedanya hasil penelitian dengan pembahasan nanti bisa bisa di-share aja. Cuma itu masih dalam bahasa Inggris itu kebetulan artikel yang sudah publish dulu. Tapi nanti saya kirimkan juga untuk versi bahasa Indonesianya. Jadi bisa Bu Wiwin dan Bapak Ibu sekalian pelajari gimana kalau gimana bikin hasil penelitian dan juga gimana bikin pembahasan itu seperti apa gitu. Kalau saya biasanya memang untuk hasil penelitian ya susunannya seperti itu aja gitu. Cuma untuk pembahasan itu kita bisa bisa bikin ini sendiri ya, pola sendiri ya. Kalau saya lebih suka bikin pembahasan itu sesuai dengan definisinya dulu. Biasanya kita menyebutkan definisinya, terus masalah umum terkait definisi itu gitu ya. Kebetulan di artikel saya itu terkait pengaruhnya take home pay, terus workplace environment, lingkungan lingkungan kerja gitu ya terhadap kinerja. Nah, itu saya jelasin dulu terkait definisinya take home pay itu apa gitu. Terus tren terkait take home pay itu apa, masalah-masalah yang muncul dalam take home pay itu apa gitu ya. Dan juga dikaitkan bahwa adanya masalah dalam take home pay itu juga bisa menyebabkan masalah di kinerja. Baru dikaitkan di hasil penelitiannya kita bahwa
apa yang disampaikan oleh berbagai ahli terkait pengaruh dari take home pay itu kebetulan juga terbukti gitu di penelitian kita. Nah, itu baru bisa dikaitkan dengan hasil yang sebelumnya kita sebutkan di hasil penelitian dan juga kesamaannya dengan penelitian yang sudah kita pakai sebagai acuan di penelitian terdahulu gitu. Jadi sebenarnya bebas ya untuk pembahasan itu modelnya seperti apa itu nggak ada pakemnya, hanya saja memang harus dibedakan antara hasil penelitian dengan pembahasan. Karena ini yang jadi apa namanya kesalahan umum ya biasanya di penelitian gitu ya. Nah, ini hasil penelitiannya. Hasil penelitian itu sekadar menjelaskan terkait gimana sih datanya gitu yang kita olah itu seperti apa bentuknya gitu ya. Temuannya seperti apa. Sementara di bawahnya eh, bagian bawahnya. Pembahasannya. Nah, mulai masuk discussion ini kita bisa menyebutkan dulu gitu terkait definisinya dari work life balance itu seperti apa gitu. Masalah-masalah di WLB ini work life balance di Gen Z ya. Kebetulan ini saya penelitiannya terkait Gen Z di Indonesia itu masalahnya seperti apa, lalu keterkaitannya dengan kinerja mereka itu seperti apa gitu, baru dikaitkan dengan hasil penelitiannya. Ini bisa dijadikan acuan barangkali Bapak Ibu bingung gitu untuk bikin pembahasan itu seperti apa yang bisa dipahami alurnya. Ya, bisa saya tambahkan sedikit. Mungkin ini sebagai tidak hanya rujukan, mungkin gambaran umum saja gitu ya, Bapak Ibu. Eh, oh iya ya, ternyata yang kita ngomongin sumber daya manusia atau kita ngomongin ilmu manajemen atau magister manajemen ini nggak hanya kinerja gitu ya, nggak hanya hasil kerja, nggak hanya produktivitas kerja gitu yang, tapi yang kekinian gitu ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri gitu. Itu kan secara ininya ya, apa variabelnya, pemilihan variabelnya, terus indikatornya, oh ternyata nggak ada. Nah itu tuh salah satu novelty juga. Nah seperti ini, secara topik, fenomena seperti gender, marital status, terus work-life balance, gitu kan adalah variabel-variabel yang kekinian gitu. Nggak hanya pendidikan pelatihan, nggak hanya misalkan kepemimpinan, kayaknya udah ribuan gitu kepemimpinan gitu ya. Boleh sih kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang bagaimana misalnya gitu. Ada kepemimpinan transformasional, ya. Harus ada ininya nih, ada gandengannya, jangan kepemimpinan aja gitu. Harus ada pembedanya kalau memang mau kepemimpinan misalnya seperti itu. Nah, take home pay. Kalau zaman dulu kan misalnya gaji, gaji luas banget itu ya. Ternyata ini take home pay. Saya barusan lagi merancang penelitian ya, eh, guru yang dipotong PPh 21-nya. Itu kan saya kembangkan dari gaji saja, gitu. Nah, gitu ya. Eh, jadi dari gaji atau dari pelatihan, nah, terus gaji kok banyak banget ya yang variabel ngambil variabel gaji nih. Nah, kita memecahkan persoalan kinerja dengan gaji misalnya seperti itu. Oh, saya ini kan bukan gaji, tapi misalkan ini yang dari Mas Hakim bisa dicontohkan ini take home pay. Kalau saya yang dipotong PPh 21-nya. Karena PPh 21 itu nggak semua Bapak Ibu, misalnya nggak semua gitu. Atau dalam satu organisasi semua ya semua gitu ya. Ini gimana nih pengaruhnya? Ah, kadang-kadang kan mengeluh, kita ini sudah kerja, sudah ini, kok masih aja dipotong pajaknya, kok masih aja tinggi. Misalnya seperti itu, misal. Nah, kita jadikan penelitian gitu. Itu sebenarnya pengembangan dari yang dulunya banyak banget meneliti tentang gaji, meneliti tentang penghasilan misalnya seperti itu. Nah, ini ada juga workplace environment gitu ya. Itu juga jadi contoh bisa, oh ya ya ternyata bisa nih dijadikan acuan gitu. Banyak banget yang
perlu kita ini enggak semua itu tentang motivasi, enggak semua itu tentang budaya organisasi. Bisa misalkan cross culture understanding. Nah, ini spill penelitian saya mendatang yang masih ongoing nih ya, di tahun 2005 sampai 2025 sampai 2026 nanti itu saya akan mengukur cross culture understanding di satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Artinya apa? Sederhana Bapak Ibu, analisisnya sederhana, hanya uji beda menggunakan regresi. Tapi menguak fenomena itu yang penting. Nah, bagaimana sih kita menghadapi cross culture understanding? Belum nanti menghadapi tren Gen Z, ada Gen X, Gen Alpha. Nah, itu nanti pengembangan penelitian yang kekinian lainnya gitu. Jadi walaupun grand teorinya sama, Bapak Ibu, grand teorinya tetap MSDM, grand teorinya tetap organisasi, organisasional dan sebagainya. Tapi di situ ada pohon-pohon ilmu yang baru yang harus kita teliti lagi gitu. Bolehkah Nah, Pak ikut proyek-proyeknya? Peneliti. bolehnya boleh banget Ibu, boleh banget silakan, monggo gitu. Jadi emang saya lebih ke konseptor untuk teman-teman mendampingi teman-teman dosen biar nggak hanya penelitiannya itu kepemimpinan, penelitiannya itu kinerja, produktivitas kerja gitu. Itu udah banyak gitu. Nah, gimana kalau yang lainnya gitu? Gen Z, milenial, alpha gitu ya. Nah, terus ada yang namanya kita sandingkan dengan efek psikologisnya seperti itu. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog seperti teman-teman yang psikolog. Nah, kita kolaborasi penelitian itu tidak hanya dengan teman-teman sekelas. Oh, ternyata kita bisa eh, nyatu dengan teman yang lainnya. Nah, contohnya kemarin tuh, kalau boleh saya spill, mohon izin Bu Wiwin, Ya. kemarin e-purchasing, e-katalog. Nah, itu saya banget persoalan saya di kantor tuh. Iya, Saya aja nggak pernah neliti, tahu-tahu Bu Wiwin itu lagi diskusi sama saya, tahu-tahu bilang e-purchasing. Iya ya, e-purchasing di bagian saya aja nggak realisasinya nggak sesuai saya targetkan gitu. Ya kenapa itu tidak sesuai dengan target realisasi saya? Nah ini harus diteliti. Malah orang lain gitu yang neliti ya, bukan saya gitu. Yang harusnya misalnya saya gitu yang neliti. Sekarang kan banyak banget Bu, kita harus taat e-katalog, betul. pakai e-purchasing, terus pakai sirup, pakai apa-apa banyak banget aplikasi-aplikasi yang harus kita inikan gitu ya. Ini Harus pembaharuan kita aplikasi Pak sekarang. eh, pembaharuan juga karena ada Inpres yang Iya, 2024 terbaru bilang eh, inovasi tidak sama dengan aplikasi tidak sama dengan inovasi gitu ya. Ada impres yang seperti itu sehingga ngomongnya nggak boleh pembaharuan, nggak dibarui, tapi pengembangan, Bu. banget, iya. Ya kan, benar nggak? Itu pengembangan. Jadi apakah invasi mendahului inovasi atau sebaliknya? Itu tergantung pada kita maunya mana nih gitu. Sebenarnya udah ada duluan atau enggak nih gitu. Seperti itu. Makanya saya langsung, wah lumayan juga malah orang luar nih yang iniin e-purchasing gitu. Menggunakan e-purchasing gitu kan luar biasa gitu bagi saya. Eh, Kayak waduh saya dibukakan, oh ternyata ada penelitian yang seperti ini gitu. Walaupun Bu Wiwin menelisik tentang penggunaan sistemnya gitu ya. Nah saya lebih ke eh, penggunaannya, hasilnya gitu ya, dampaknya dari e-purchasing Dampaknya, iya. tersebut gitu. Nah nanti tinggal diinikan. Tapi
Nanti kita bye-bye Bu kalau misalnya Ibu yang Ibu testing kayaknya nggak dapat dosen pembimbing saya misalnya gitu ya karena saya kan blognya sudah saya bilang ke Ibu Kaprodi saya harus sesuai dengan ini ritme saya. Nanti saya semuanya sudah manajemen sumber daya manusia, ilmu manajemen manajemen sumber daya manusia sudah linier. Karena saya mempersiapkan untuk lektor kepala sama profesor saya, nanti ada satu lagi yang sistem informasi nggak kepake. Jadi kayak, contoh itu guyonannya seperti itu, Bu, gitu. Jadi saya harapkan saya di yang saya teliti harus Itu sih nanti lebih keterkaitan sama Pak Hermawan ya Pak, kemungkinannya. oh iya, jelas Pak Hermawan Kan beliau kakak kan saya itu kepala LKPP. eh, tutor saya, Bu. Pak Hermawan saya baru tahu dulunya saya yang hanya kenal beliau, beliau nggak kenal saya karena saya ini adalah murid gitu ya, murid murid seminar-seminarnya beliau gitu untuk pengembangan Dan LKPP. ini ya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi tahu-tahu kok nguji bareng, saya bilang, Bapak, Bapak saya ininya murid Bapak yang di kelas ini. Wah, iya ya, datanya ada nama Mas Joko katanya gitu. Iya Pak, saya. Ternyata sekarang ini gitu. Sama Pak Awan, betul. Nanti Ibu sama Pak Awan tuh enak detail. Orangnya tuh detail banget. Eh, Critical thinkingnya oke gitu ya. Keren, keren ya. Pokoknya siapapun Bapak Ibu nanti Kita dosennya justru itu memiliki. justru saya berpikir Bapak Pak Joko yang itu. Enggak, saya sudah mulai melinearkan penelitian saya, Bu, karena saya mau pengembangan ke lektor kepala kurang 2 semester. Ini sudah menginjak pelaporan semester ini kurang 2 semester. Saya insya Allah pengajuan ke lektor kepala alias kalau orang-orang kerennya itu asisten profesornya gitu. Jadi saya harus Semoga benar-benar lancar. linier gitu. Kalau nggak gitu nanti nggak ini apa namanya angka kreditnya kurang lah gitu. Gitu. Baik. Pak Tapi Joko nggak izin, apa-apa, Pak Awan oke. eh, Pak Joko Ya, izin, boleh ya. nggak biar lebih menarik Mm, diskusinya, mm, eh, kita bahas yang Smart PLS yang tadi Pak, yang dengan data saya Pak dibuka boleh nanti mungkin silakan. bisa Ayo di teman-teman bisa bisa sama-sama kita diskusi bareng gitu loh Pak terkait ya, dengan yang oke, siap, kerangka siap, berpikir siap. saya Pak. Hmm, oke, saya hentikan. Silakan berbagi layar, Hmm. Pak Heri. Mas Hakim dan teman-teman yang lainnya belum ngantuk kan? Ini kan eh, katanya ini ya Bu ya, Bu Wiwin sama teman-teman dan juga saya juga udah bilang ke Mas Hakim minta izin yang pertemuan ini kayaknya mau bahas Smart PLS gitu. Kayaknya dia memenuhi janjinya nih Bu gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Iya, apakah sudah terlihat ini Terlihat. Pak Joko ya? Nah, Oh, ini siap. Pak, ini Saya kecil-kecil, saya udah tua Pak. Bentar sebentar. oke, Nah, saya udah. saya besarkan kembali Pak. Nah, oke. Oke. Nah, ini yang saya coba Oke. apa namanya mencoba Hmm, dasar. membuat ya Pak ya Hmm. kerangka teoritis saya gitu kan. Saya Siap. ingin meneliti mengenai masalah pengaruh customer experience ini Pak Hmm, dengan hmm, customer emotion dan perilaku agen hmm. itu terkait dengan minat beli asuransi Pak dengan interveningnya kepuasan nasabah di sini. Seperti itu. Nah, ini jadi pet jalurnya itu apakah memang Hmm. hipotesis pertama apakah memang customer service ini apa namanya berpengaruh terhadap minat beli gitu kan. Customer experience berpengaruh terhadap minat beli, perilaku agen berpengaruh terhadap minat beli dan juga apakah memang ketiga ini melalui kepuasan nasabah dia mempengaruhi minat beli, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Koreksi kalau saya salah nih, Pak. Ya, saya masih belajar gitu kan. Ini nggak ada yang salah Pak. Kalau kita diskusi aja gini kayaknya. Pak, orang puas dulu baru beli atau beli dulu baru akhirnya puas. Karena kalau di sini sih minat beli kan belum tentu beli ya Pak ya. Jadi ada Hmm, oke. perasaan tersendiri. Oh iya saya mau beli nih gitu.
dengan cara ada pengalaman dari pelanggan tersendiri Pak. Dalam hal ini kan kayak asuransi nih Pak. Begitu dia I sudah see. berpengalaman baik Nah, gitu kan, berpengalaman baik, mm, oh klaimnya dilayani, mm, proses mm, penutupannya mm, lancar gitu kan, mm. sehingga dia puas Pak gitu loh. Dan akhirnya dia bisa merekomendasikan bahkan dia bisa membeli asuransi itu sendiri seperti itu Pak. Nah, itu Bapak Ibu ya, kita cermati bareng-bareng. Jadi saya ini men-trigger bahwa Bapak Ibu itu membuka kerangka berpikirnya seperti ini gitu loh. Nggak ujuk-ujuk, ya udah saya tuh iseng nih karena ada persoalan ini enggak. Tapi punya kerangka berpikir, punya konstruk yang kuat gitu. Nah, hubungannya apa dulu gitu. Nah, kalau seperti ini kan saya sudah, oh ya, oke, karena eh, yang Bapak sampaikan itu kan nggak hanya sejauh opini Bapak, tapi juga sudah pasti membaca literatur. Oh ya, rujukannya ada gitu. Ada Pak, Oke. memang ada berdasarkan teori-teori dari Sip. jurnal sih Pak saya baca seperti itu Pak. Hmm. Nah, begitu juga dengan emosi pelanggan, Pak, gitu kan. Hmm. Nah, karena Hmm. memang emosi pelanggan ketika dia, oh dilayani, dia senang gitu Hmm. kan. Sehingga dia itu merasa bahwa dia ketika ada klaim dia didampingi gitu kan. Sehingga dia nanti kemudian pada saat perpanjangan polis ataupun nanti dia ada panjang apa membuat polis baru, dia berminat untuk melakukan pembelian, Pak, gitu dari Hmm. variabel emosi ini, Pak, gitu. Nah, yang Hmm. ketiga perilaku agen atau broker, Pak. Ini yang kadang-kadang kan bagaimana si Hmm. agen ini bisa menjelaskan dengan baik atau tidak, gitu loh, Pak. Sehingga itu berpengaruh ke Hmm. tadi tercipta emosi yang baik Hmm. sehingga nasabah itu puas dan akhirnya melakukan minat beli, Pak. Nah, itu yang coba kerangka berpikir itu saya tuangkan untuk bisa diteliti gitu loh, Pak. Seperti Oke, itu. oke. Ya. Nah, ini saya coba iseng, jadi cuman pengembangan dari beberapa data aja, Pak, gitu ya, Pak ya. Hmm. Ini didapat, saya lihat outer loadingnya, Pak ya. Ini hasilnya seperti ini, Pak. Ini di atas 0,7 gitu loh, Pak. Nah, karena memang nilainya di atas 0,7, maka ini saya anggap data ini sudah valid gitu loh, Pak Joko. Hmm. Nah, Hmm. terus kalau kita lihat juga ke konstruk reliability dan validity-nya, ini konbak alfanya dan AV-nya ini AV-nya di atas 0,5 dan memang konbak alfanya sudah di atas 0,7 Hmm. 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 sehingga ini Hmm. datanya reliable gitu menurut saya Pak, realitasnya ada gitu, Hmm. Hmm. Kualitas datanya terpenuhi lah ya, Pak. terpenuhi, ya seperti Hmm. itu. Nah, begitu juga ketika saya masuk ke tapi yang saya bingung ketika tadi saya bilang Kak, ketika saya coba uji kulinaritasnya, dia memang di bawah 5 ya Pak ya. Hmm. Variabelnya Ya. ini semua di bawah 5 Pak. Seperti itu. Nah, tapi ketika saya masuk ke tadi determinan validity-nya Pak, ini nilai HTMT-nya ini eh, seperti ini Pak, harusnya kan dia kan akar AV-nya kan di bawahnya Pak ya. Ini nilainya ini agak lebih tinggi Pak di sininya Pak. Jadi ada saya ngeliat agak aneh sih gitu kan di sini. Nah saya ngelihat di HTMP-nya ternyata dia di atas 0,9 semua Pak gitu. Nah ini yang tadi saya tanyakan gitu. Nah kalau kayak begini Ya. gimana gitu? Apakah ini harus diteliti ulang lagi atau memang ini bisa next ke saya lakukan proses lebih lanjut Pak seperti itu. Planning PLS sih eh, bisa next ya. Ada pendapat lain Pak Hakim, Mas Hakim? Pak Ari bisa masuk ke bagian ini tadi, konstruknya, gambar konstruknya Coba tadi. konstruknya tadi. Ini ya di sorry Di gambar ya, yang di ininya di eh, ininya Pak ya. yang digambar. Sama. Oh, Dia digambar. Ya, gambar yang konstruk. Nah, Ini. sebelumnya Pak Ari udah nyari belum, ada keterkaitannya antara customer experience terhadap customer emotion atau sebaliknya,
terus perilaku agen terhadap customer emotion dan customer experience itu udah atau belum. Barangkali Pak Hari bisa nyari referensi dulu terkait itu karena secara logically thinking ya, biasanya perilaku agen ini kan juga ngaruh sama customer experience-nya gitu. Karena ini Ya, termasuk bagian dari kualitas layanan. Jadi kalau betul. Pak Hari nemu referensinya ataupun penelitian terdahulunya, nah termasuk juga alasan dari tadi Pak Hari nyebut kepuasan nasabah berpengaruh terhadap minat beli, itu Pak Hari juga harus tahu ininya penelitian terdahulunya ada atau enggak gitu yang secara secara ini ya secara empiris menyatakan bahwa kepuasan itu bisa ngaruh terhadap minat beli karena seperti yang disebutkan Pak Joko tadi bahwa minat beli itu biasanya yang berpengaruh terhadap kepuasan gitu. Tapi barangkali Pak Hari nemu tidak masalah, hanya saja perlu ditekankan ulang bahwa setiap kita menentukan hipotesis itu paling tidak ada dua rujukannya, dua penelitian terdahulunya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kalau Pak Hari mau nyoba tes ulang HTMT-nya itu tadi, ini bisa Pak Hari hubungkan aja dulu antara panahnya perilaku agen terhadap customer experience dan juga perilaku agen terhadap customer emotion. Karena secara secara logika antara perilaku agen ini bisa membentuk si customer experience. Barangkali itu yang jadi masalahnya karena kan HTMT-nya itu tadi kan tinggi di bagian Tinggi. perilaku agen terhadap Mm. customer experience ya, Iya, bisa dilihat di bagian itu tadi. Itu bisa bisa dihubungkan aja dulu gitu. Tapi kalau misalkan ternyata HTMT-nya masih di atasnya 0,9, itu sangat tidak masalah karena di diskriminan validity, terus apa namanya tadi di AV, di composite reliability, di Cronbach alpha, outer loadings, itu udah bagus banget Pak Hari. Malahan itu udah lumayan tinggi gitu, nggak ada masalah apapun sebenarnya. HTMT itu bisa dibilang Mm. nggak nggak terlalu jadi pertimbangan gitu kalau di PLS dan ini boleh boleh banget dilanjutkan karena memang konstruknya juga udah bagus ya ini di PLS algoritmnya kan ya bukan di bootstrappingnya kan ya bukan, bukan ini masih Kita di lihat di PLS. ya betul Ya, di ini udah mencukupi banget kok Pak Hai. ini ya di PLS Mm, algoritma. nah Oh, berarti nanti tinggal masih pemilihan ini aja dilakukan. Mas Hakim ya, yang tinggal di yang tadi di gambarnya ini ya, dicoba di. Iya, iya. Coba Pak Hari hubungkan aja dulu di perilaku agen terhadap customer experience itu karena eh, sepertinya yang jadi masalah di situ barangkali nanti ada perubahan di HTMT-nya. Kalaupun nggak ada perubahan di HTMT, nggak apa-apa HTMT-nya nanti dihapus aja dari bab 3 dan juga di bab 4-nya nggak perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena itu nggak. disampaikan, tidak perlu disampaikan di bab 3 dan di bab 4 nggak usah ditampilkan gitu. Bukannya nggak penting tapi nggak ditampilkan saja gitu. Ah, Supaya gitu. kita konsisten di bab 3 nggak ada, di bab 4 nggak ada. Karena kita tampilkan yang memang ada relevansinya Oh, gitu. mohon izin kalau Ya. misalnya HTMT-nya tinggi, terus kayak kemarin kan saya sempat diskusi ke Bapak ya, HTMT-nya kan nggak memenuhi. Tapi kemudian saya coba dilihat dari front apa Fifth, fifth. Pip. eh, bukan kemudian Filenya. saya dilihat ke cross-sliding-nya. Ternyata Oh. Oh, kalau kalau slidingnya. cross-loading-nya, Hmm. cross-loading-nya masih memenuhi. Bukannya misalnya HTMT-nya ada kan ada tiga macam ya untuk mengukur itu. eh, Kalau nggak salah sih yang kemarin waktu pas di tugas itu makanya saya sempat tanya ke Pak Joko juga ya mengenai hal itu. Oh, HTMT-nya kalau tidak terpenuhi kemudian bisa ke dilihat dari cross-loading-nya seperti itu. Yang kalau sliding ini ya, Prawin ya. Iya. Kalau ini masih angkanya ini sih nggak apa-apa sebenarnya Nggak Mas apa. Yukim ya. Nggih, nggih. Yang jadi acuan utama ini outer loadingsnya bukan cross loadingsnya. Iya, iya. Kan biasa kalau di MPLS kan kita yang atas kita kan bahas outer loading dulu. Mm-mm. Jadi nanti yang bawah-bawah Hmm. itu baru eh,
termasuk yang pendukung lainnya kan seperti HTMT sama ini ya, itu Iya. kan lebih ke determinan ya, maksudnya untuk mengukur determinasi kan sih, koefisien determinan bukan ya, yang kemarin itu. Saya sempat nanya waktu itu yang tugas itu, jadi kemarin itu setelah apa itu outer loadingnya sudah bagus, terus tapi ya itu dari dari angka-angka itu HTMT-nya memang tidak memenuhi gitu. Akhirnya ya udah pakai cross loading gitu. Gimana, Mas Hakim? Ya. Dipastik ini di highlight apa yang disampaikan ini. Gini, untuk ukuran diskriminan validity itu kan ada beberapa ya, Bu Wiwin, Ya, ya ada Fornell-Laker, cross-loading, ya, HTMT. Itu ya, sebenarnya mau dipakai salah satu nggak masalah, ya. atau mau Nah, dipakai semua hmm. juga nggak masalah. Dan Nah, ini malah nggak dipakai pun nggak apa-apa, karena Oh gitu. nah, Heeh. karena kan ada convergent validity-nya. Ya, Nah, ya. Ada convergent konvergennya. validity itu kan pakai outer loadings. Nah, itu Betul. yang jadi acuan utama sebenarnya. eh, Oh, Diskriminan validity ini di bawahnya level dari eh, outer loadingsnya, terlebih di ya. bawahnya level dari convergent Kemudian validity. ya Eh, dari Fornell Lerker itu adalah nama pencetusnya. Itu tahun oh berapa ya? 1980 sekian gitu. Itu yang 60-an ya. mencetuskan ukuran dari diskriminan validity. Tapi bahkan beliau sendiri yang mencetuskan ini menyebutkan bahwa eh, ukuran dari diskriminan validity ini bisa dikesampingkan kalau outer loadingsnya nggak bermasalah. Tapi kalau outer loadingsnya bermasalah, ini juga bakal bermasalah gitu, nggak bisa dianggap jadi acuan utama. Jadi eh, nggak perlu nggak perlu dipusingkan sebenarnya ya, bisa dibilang ini sebagai penguat aja, nggak usah terlalu dipikirkan apakah loh kalau ini gagal apa boleh dilanjut ya, boleh, yang penting outer loadingsnya itu yang aman gitu, karena Ya. Formulaker itu yang bilang sendiri kalau apa yang dicetuskan sama beliau ini sebenarnya bukan bukan jadi ini acuan utama dalam basis PLS gitu. Sama halnya dengan uji validitas itu kan ada banyak ya, ada banyak, Ya. kalau di SPSS kan ada banyak banyak acuannya mau pakai validitas seperti apa gitu. Hitungannya pakai R tabel dan lain sebagainya gitu. Itu kan nggak Hmm. semuanya yang harus dipakai gitu. Boleh dipilih salah satu aja. Kalau misalkan salah satunya ada yang bermasalah tapi satunya aman, pakai yang satunya yang aman saja, yang bermasalah nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Baik. Tapi terkait konsistensi tetap diperhatikan Bapak Ibu, di bab tiganya disesuaikan supaya konsisten gitu. Tapi kalau bisa ya, kalau saya sebagai orang statistik ya memang yang namanya regresi linear berganda terus regresi linear ya harus blue tadi, best linear, unbiased, dan estimator. Walaupun dirujukan kami di teori-teori yang kami pakai itu apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hakim itu eh, dibenarkan gitu ya. Di Sugiono juga disampaikan, di Gujarati juga disampaikan bahwa itu diperbolehkan gitu. Nah, tapi jangan karena alah ini kan cuma ini aja ya, cuma apa saya pilih salah satu karena sudah ada punya dasar enggak. Kalau memang terpenuhi semuanya harus disampaikan semuanya gitu. Itu kalau di ini ya SPSS. Gitu. Oke Berarti kalau lanjut tadi silakan. di Gimana? seminar seminar proposal Pak Joko, berarti hanya sampai di R square ini aja ya Pak ya, untuk melihatnya ya. Kalau proposal saya rasa kualitas data saja cukup Oh, Pak oh kayaknya. sampai di outer loading sama construct reliability validity-nya aja ya Pak ya, yang menjadi acuan untuk di proposal itu nantinya. Malah beberapa pendapat itu belum dilakukan gitu. Kan kita belum melakukan penelitian, Pak. Iya kan kalau misalnya pra Ya, penelitian Pak, boleh ya. pra Ya, penelitian boleh kan sip. ya Pak ya? Ya. Maksudnya pada saat kita sempro itu kan kita sudah uji instrumennya Pak, Ya, misal itu diksi yang digunakan harus seperti kita menguji instrumennya gitu. ya Ketepatan instrumen. Jadi kita sudah tahu bahwa kualitas datanya
eh, udah Baik ya, oke valid ya Pak ya. gitu, betul, Jadi misalnya baik, seperti valid Mas dan Heri ini layak. kan 30 ini kan baru uji instrumen Wah, kan. iya, Artinya berarti nanti pada saat sampai uji proposal instrumen itu 30 itu. ditampilkan. Ya, baik. Siap. 30 dan harus diingat ya, 30 itu bukan bagian dari ya misalnya populasi 100 Penelitiannya. Ya, diambil Ya. 100 tuh berarti nanti tinggal 70 gitu. Enggak, diulang ini lagi di luar 100 Pak. di luar ya. Udah. Itu Udah ya Mas Heri, udah langsung disampaikan. semprot. Itu ya Bapak Ibu harus diperhatikan itu. Itu tadi Pak Oke. Joko udah saya kirimin 2 artikel baru ya terkait marketing. Baik. Eh, Oke, saya hmm, sudah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanyakan atau mungkin Terkait HTMT dulu saya mau bahas tadi ya Bu Wiwin ya untuk ini monggo eh, silahkan. itu ada 2 artikel saya di bidang marketing. Nah, salah satunya itu HTMT-nya itu nggak terbukti, nggak terpenuhi gitu. Jadi itu nggak saya cantumin, hanya Cronbach Alpha, outer loading, AV, terus sama composite reliability. Sementara untuk artikel yang dari BSI, yang saya publish di BSI, itu HTMT-nya terbukti terpenuhi. Jadi itu saya cantumkan. Nah, itu nanti bisa juga dipakai trik sama Bapak Ibu. Kalau misalkan di bab 3 nggak apa-apa, dicantumin aja dulu nanti waktu proposal HTM, ada uji HTMT-nya dan lain sebagainya, dicantumin selengkap-lengkapnya juga nggak masalah. Tapi nanti waktu datanya sudah terkumpul, udah diolah, dan ternyata HTMT-nya nggak terpenuhi gitu ya, itu nggak usah dicantumkan di pembahasan dan di bab 3 juga disesuaikan gitu. Sama seperti yang eh, kapan hari itu saya jelaskan bahwa untuk analisis regresi linear berganda itu kan ada uji normalitasnya gitu. Dan ternyata kalau waktu pengumpulan data udah diolah, datanya nggak normal, itu Bapak Ibu kan harus pakai uji lain selain regresi linear berganda. Itu nanti di bab 3 meskipun Bapak Ibu udah mencantumkan bahwa analisisnya pakai regresi linear berganda, di bab 4 ternyata ganti, nggak apa-apa, dipakai aja uji yang memang harusnya dipakai, yang non parametric test, tapi nanti bab 3-nya disesuaikan. Jadi Disesuaikan. sebenarnya untuk sempro itu juga Bapak Ibu nggak harus yang semuanya sesuai dengan apa Perfect. yang Ya. dicantumkan di proposal, karena data di lapangan kan kita belum tahu gitu. Hmm. Jadi nggak perlu Hmm. khawatir ini harus harus terbukti semua gitu yang udah saya Hmm. sampaikan di proposal gitu. Nggak harus, disesuaikan aja dengan apa yang kita peroleh di lapangan. Monggo silakan eh, lanjut yang mana? Teman-teman yang lain mungkin yang mau bertanya. Ini selain menggugurkan kewajiban karena dimohonkan untuk kemarin minggu lalu, jadi ini juga bukan berpamitan ya Bapak Ibu, boleh berdiskusi, boleh eh, ngobrol ya, kan masih simpan nomor nomor saya gitu. Nanti kalau dihapus ya nggak tahu ya. Kan ini kan akhir semester ya Bapak Ibu, kebetulan juga penilaiannya sudah gitu ya. Saya kan sebelum UTS dan tadi combine dengan Pak Herman gitu ya setelah UTS dan UAS. Nah nanti di ini di kayaknya sudah keluar deh ininya nanti beberapa hari lagi. Baik. Eh, karena saya sudah kumpul yang sebelum UTS. Jadi ini memenuhi apa pemenuhan overview dan kalau di bahasa sarjana harus ada penguatan-penguatan seperti ini bahwa oh ya practically kita tidak hanya diskusi tapi ini hasilnya kita eh, overview gitu ya kita ini ulas gitu. Oke silakan yang lainnya monggo. Terima kasih banyak ya Pak Joko semester ini atas bimbingannya. Mohon maaf jika kami ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mm-mm. Gak ada Bu, kan kita ini
sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga banyak kekurangan dan memang ada banyak keterbatasan juga gitu. Karena kalau disampaikan kemarin waktu ujian, Bapak penguji, Bapak Dr. Gover ngomong kesempurnaan itu kan bukan milik kita gitu ya. Gitu, Adek. Kita sama-sama belajar, berproses, dan menjadi akan lebih baik di mungkin untuk kedepannya penelitian kita ya menambah hasanah keilmuan dan pohon ilmu bisa berkembang lagi gitu. Jadi pemilihan variabel, penentuan apa namanya topik itu lebih bervariasi dan juga jangan takut memulai gitu ya. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu intinya jangan nunggu nanti semester 4 karena eh, waktu ini kan cepet cepet banget gitu ya. Nah, nggak tahu ini motivasi untuk siapa untuk motivasi untuk saya juga mungkin. Oh ya, waktu pembelajaran juga waktu saat nanti saya membimbing juga jangan sungkan untuk mengingatkan Pak saya eh, mau menyerahkan dokumen proposal gitu. Kalau saya sih langsung sudah ditetapkan topik dan judulnya, persoalannya, nah kita langsung pemilihan variabel, langsung bab 1, 2, 3 itu langsung satu rangkaian gitu, bab proposal gitu. Nggak bab 1 balik, terus balik lagi, bab 2 balik lagi, terus nggak, saya langsung mana nih proposalnya gitu, supaya lebih komprehensif juga dalam mencermati dokumen Bapak Ibu terkait proposal ini. Jadi kalau saya harus diingatkan, Pak saya sudah kirim, Pak saya harus yang Bapak maksud seperti apa, kayak apa kita harus diskusikan apa nih, jangan nunggu kadang-kadang di Pak pembimbingnya atau dosen pembimbingnya nggak nanya gitu. Kalau jangan seperti itu ya Bapak Ibu, siapapun pembimbingnya kalau memang dibutuhkan untuk diskusi, diperlukan untuk diskusi, segera dihubungi, segera disampaikan secara baik. Bapak, Ibu, saya butuh waktunya untuk mencermati, untuk berdiskusi persoalan proposal saya gitu. Jadi saling mengingatkan saja supaya eh, baik ke depannya. Maksudnya baik ke depannya itu adalah tepat waktu. Ya, kita nggak kesampingkan ini dulu ya, persoalan-persoalan yang ada kerikil-kerikil dalam pengerjaan tesis misalnya gitu. Kita anggap ceteris paribus, kita anggap nol semuanya ya Bapak Ibu. Jadi harus semangat, harus apa? Saling mengingatkan gitu. Jangan nunggu-nunggu ya. Terus kadang-kadang jangan nyontoh saya dulu gitu ya. Kalau saya dulu tuh temannya belum gitu. Ya udahlah gitu. Jangan-jangan temannya ini udah gitu ya Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Jadi tetap eh, berprogreslah, berproseslah. Memang sesuai time schedule. Alangkah baiknya Bapak Ibu membuat time schedule. Misalnya di semester ini, nanti di semester pengambilan penelitian atau tesis atau proposal tesis itu ada time schedule-nya mau dari bulan, minggu, waktunya saya ngapain, brainstorming dengan teman itu dipetakan di situ. Kenapa? Supaya runtun. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu lebih semangat lagi dan tertata. Karena apa? Kita ini kalau di magister semuanya memiliki kegiatan inti, semuanya memiliki kegiatan yang prioritasnya diutamakan, yaitu pekerjaan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu. Mungkin prioritas kesekiannya baru tesis misalnya seperti itu. Tapi dengan adanya time schedule itu mengingatkan kita, mungkin saya atau Anda untuk oh ya, penelitian ini sudah sampai harusnya sampai sini gitu. Oh, target saya di bulan ini, di minggu ini, di hari ini itu sekian gitu. Nah, harus segera terselesaikan. Kita nggak ngomong salah benernya dulu ya dalam satu penelitian atau substansinya, tapi ngomongin jalannya sesuai track atau tidak. Nah, dengan adanya time schedule, dengan adanya apa? Sudah dipetakan waktu-waktunya apa yang harus Bapak Ibu lakukan, ditargetkan.
Ataukah nanti realisasinya itu tidak sesuai dengan target, itu bukan urusan kita ya sebagai pelaksana, tapi itu memang oh mungkin ada satu kendala tertentu. Nah, kita bisa meminimalisir kendala tersebut, bisa mitigasi resiko. Nah, itu enak ngomongnya enak ya Bu, padahal saya dulu juga kayak kepontal-pontal gitu Bapak Ibu. Di sama kita pernah di posisi yang sama gitu. Karena kita sudah nggak ngomongin di waktu strata satu yang memang kita hanya fokus perkuliahan saja misalnya seperti itu. Tapi kita ini ada memiliki prioritas-prioritas tertentu. Nah, gitu bisa pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya yang harus kita prioritaskan terdahulu. Tapi dengan adanya time schedule ini, ayo bareng-bareng. Kita punya semboyan kalau teman sebelah saya lulus, saya juga lulus. Kalau teman sebelah saya ini sidang, saya juga sidang. Kalau teman sebelah saya ini wisuda, saya harus juga wisuda di sebelahnya. Tuh, ya kan? Itu seperti itu. Ini mungkin hanya ini saja. Nanti intermezzo saja, tapi nanti bisa diingat-ingat. Oh iya ya, teman saya sudah sampai segini itu bisa motivasi teman-teman untuk ini. Tapi kadang-kadang ada juga yang gini, oh teman saya sudah jauh ya udah aku males. Ada juga. Nggak- Banyak ya Pak banyak Joko, gitu. mau Ya nanya boleh nggak? enggak Bu, Pak Joko apa enggak kabar? boleh lah, Sehat? boleh boleh baik baik Pak Joko apa silakan. kabar? Gimana gimana? Sehat? Apa Nggak kabar dengar? Pak? Sehat? Sehat Apa kabar alhamdulillah. Pak? Sehat? Barakallah. Iya, mau nanya nih Pak Joko. Silakan silakan. Iya, itu kan nanti kita tesis itu di semester 4 ya Pak ya. Kalau kita Awal melakukan semester 4 penelitian dari pengambilan iya, tesisnya. Ya, awal sebenarnya semester di semester 4, 3 tiga itu sudah boleh semester 3, sebenarnya. iya sudah Sudah boleh ya. pembagian Kalau dosen misalnya, pembimbing oke, sebenarnya seperti itu. kalau misalnya kita Hmm, melakukan penelitian sekarang dan itu hmm. penelitian Sorry. itu dipakai untuk tesis itu boleh Pak? Boleh, boleh, boleh. Halo? Boleh, boleh. Iya. Boleh. Oh boleh ya. Pertanyaannya kalau penilaian sekarang apa enggak terlihat lampau gitu ya, Bu Nisrina ya, Bu? Enggak maksudnya gini, kita kan Gimana gimana? prepare karena kan nggak tahu ya waktu Hmm, seperti apa yang dibicarakan Pak Joko barusan gitu kan. Kita kan nggak hmm, tahu apa yang kita hmm, prioritaskan ya Pak ya gitu hmm, kan. hmm, 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 Jadi hmm, hmm, begitu ada waktu senggang atau apa gitu hmm, kan, hmm, 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 kita hmm. bisa memilah-milah untuk waktu. Iya, Oh iya gitu kan, saya harus betul. bisa menyelesaikan ini dengan waktu yang memang kita sudah prepare gitu loh Hmm, Pak. hmm, Berarti kan kita untuk waktu yang sekarang ini kita melakukan hmm, 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 penelitian. Nah, di hmm, hmm. penelitian itu apakah bisa nanti dipakai untuk tesis yang akan datang gitu loh, Pak, seperti Bisa, itu. bisa. Oh, bisa ya. Ibu saja sudah diberikan metodologi di semester awal. Ya Iya, dong. betul. Ya, Ya, seperti itu ya. itu aja pegangan. Nah, kenapa dengan seperti itu supaya nggak lupa nih kan masih hangat-hangatnya metodologi, masih hangat-hangatnya nih ekonometrika gitu kan. Betul. Gitu. Betul, betul. Nanti Supaya lebih tinggal matang ya, Pak ya. pembangunan konsep berpikir aja. Oh ya, pengambilan persoalan atau fenomena aja yang berkembang. Nanti kan eh, sejalan dengan berjalannya waktu ternyata aduh nggak cocok deh sama tempat saya nih variabel ini. Tinggal ganti dikit aja kan yang penting secara konsep berpikirnya udah terbentuk, konstruknya udah terbentuk, variabelnya udah terbentuk, grand teorinya ibu sudah pilih. Misalkan mau pakai, oh saya mau topiknya tentang manajemen sumber daya manusia, oh saya maunya tentang strategi gitu ya. Saya maunya tentang marketing atau keuangan. Nah, secara garis besar, Ibu kumpulkan dulu lah itu semuanya secara empiris ya. Artinya adalah jurnal-jurnalnya. Jadi nanti tinggal dipilih. Kalau saya tuh namanya mapping jurnal dulu. Kalau punya jurnal-jurnal Betul. penelitian itu, jadi kan tinggal comot-comot, tinggal disintesiskan dari sekian-sekian. Oh, maunya saya seperti ini. Nah, sambil berjalannya waktu, eh, ini sesuai nggak ya sama tempat saya? Oh, ini nggak sesuai dengan kegiatan saya. Gimana sih yang bisa menguatkan saya? Kenapa saya harus meneliti ini? Urgensinya apa nih? Nah, kadang-kadang di sekarang saya urgensinya ini. Nanti semester depan udah beda lagi. Nah, untuk mengantisipasi itu kita harus mapping
Mapping jurnal itu penting karena itu tadi fungsinya untuk gambaran. Oh ya, untuk menguatkan kita gitu. Urgensinya kita supaya on the track terus gitu. Kenapa kita Baik, harus Pak Joko. meneliti ini gitu. Oke, baik. Jadi nanti mudah-mudahan bisa direpotkan ya Pak ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak bisa Bisa dipecahkan. enggak Bu, merepotkan yang lainnya aja. Bercanda Bu. Baik Pak. Ya ya, Oke, boleh baik boleh, Pak. silakan silakan. Kebetulan Pak. Ya. Silakan, boleh boleh banget. Oke, matur suwun Pak Joko. Oke, terima kasih kembali. Pak, nanya Pak. Iya, Boleh Pak. silakan. Ini kalau semester 2 ini belum boleh pengajuan judul ya Pak? Semester 2 itu sepertinya yang ganjil yang 3 sepertinya. Karena semester 3 biasanya sudah pembagian dosen pembimbing, Mas. 3 akhir itu. Tiga, Semester tiga 3 ya pertengahan Pak? 3 gitu. Ya. Nah, Baik Pak. gitu. Terima kasih Pak. Tapi dipersiapkan tidak masalah. Iya Pak, ini juga lagi disiapkan Pak. Makanya pas ini mau nyoba pengajuan biar kelok gitu Pak. Mm-mm. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Bapak, tapi Pokoknya semester 2 Bapak intinya ngajar ya, lagi kan ya Pak ya? Ibu gimana? Semester 2 Bapak ngajar lagi kan ya? Insya Allah gitu, insya Allah disehatkan, jadi bisa dapat Amin. kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu, silaturahmi dalam bentuk klasikal lagi seperti biasa. Kalau enggak juga Amin seperti ini, Pak ya. seperti Oke ini ya. Bapak, ditunggu banget Pak Ya, di Depok Pak sama Bu Lucy. ya. Terus dia bisa digarisbawahi Bapak Ibu, karena saya selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya ini nggak harus ini ya, nggak harus yang saya ini nggak ngerti nggak ngerti statistik, nggak tahu, nggak bisa nih, nggak tahu, pokoknya nggak mau tahu misalnya gitu. Jangan sedih gitu ya. Kan ada teman yang mungkin harus berkolaborasi. Oh, saya punya konsep berpikir ini, saya punya konstruk ini, saya punya literasi-literasi seperti ini. Saya mau yang seperti ini. Minta tolong dong, saya sudah tabulasi. Minta tolong dong, misalnya seperti itu. Ada teman yang memang eh, ada kelebihan wawasan tentang klik-klik-klik aplikasi ini gitu ya, program ini, Smart PLS atau SPS dan lain sebagainya, itu boleh. Jadi enggak harus benar-benar ini gimana gimana, takut salah. Jangan sampai seperti itu sehingga Bapak Ibu insecure terus, saya nggak mau, nggak bisa karena nggak bisa. Enggak, semuanya itu bisa ya. Bapak Ibu jangan 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 takut, coba, nggak apa-apa. Nggak bisa nggak apa-apa, di ini aja. Yang penting secara substansi, secara konsep Bapak Ibu sudah kuat dulu gitu. Kalau masalah untuk pengolah data, karena Bapak Ibu bukan orang statistik ya memang ini, tapi di saat nanti dibutuhkan untuk menginterpretasikan hasil data itu, Bapak Ibu siap. Siapnya dengan apa? Dengan membawa literasi-literasi yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk menjawab itu atau membahas atau menganalisa itu. Jadi jangan sedih, jangan tahu, aduh enggak ah, aku kan nggak suka sama komputer, enggak, saya nggak suka sama angka-angka, sama Bapak Ibu saya juga nggak suka angka-angka seperti ini sebenarnya, gitu. Tapi ya terpaksa bisa misalnya seperti itu. Tapi kan nggak kayak gitu konsepnya ya Bapak Ibu. Nanti saat kita disadangkan dengan dosen pembimbing, saat kita dihadangkan dengan penguji proposal, penguji sidang tesis, kita setidak-tidaknya punya eh, batasan tertentu yang harus diketahui minimal. Nah, minimal yang harus diketahui itu apa? Bapak Ibu harus tahu ya. Walaupun belum mengerti karena sedang proses pembelajaran, tapi Bapak Ibu harus tahu gitu. Nah, kalau Bu Lulu biasanya ngomongnya itu adalah ini apa, Oh, apa capaiannya gitu ya, Bu Lulu ya. Kalau di kelas itu dalam apa Bu namanya Bu Lulu? itu Eh, CP Pak, nil- CP. eh, Tanda nilainya itu harus, misalkan di kelas itu
60 baru bisa ini ya. Bapak Ibu minimal harus 60 misalnya seperti itu. Ya, Nggak harus 99 gitu ya. Gitu. iya. Gimana Bu Lulu kuenya? Ini. Dalam Pak Dokter Sugeng Dalu. Selamat malam. Boleh pantun dulu Iya. ya Pak Dokter ya. Oh, silakan pantun aja ya, Bu. Pantun aja. Dari tadi saya menyimak kok, jadi saya udah Iya, siapin judulnya ngerti insya kok. Allah. Mm-mm. Iya, ini pada Udah pengen siap. cepet-cepet aja tesis ya Pak Dokter ya, mau Mm-mm. kemana sih ya? Pokoknya itu Tes. tadi ya konsepnya. Sebelah kita ujian, kita ya ujian. Sebelah kita lulus, kita juga lulus. Sebelah kita wisuda gitu. Itu Iya, aja kalau konsepnya. kata Pak Dokter, kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Itu saya pakai pada Kalau ketawa yang lain semua. bisa, kenapa harus saya gitu ya? Betul. Iya Pak Dokter, jadi kalau misalnya tesis ini kan memang sejalan ya, kalau di program magister ini kan memang 4 semester ya, kecuali kita ikut yang RPL ya Pak Dokter ya. Hmm. Saya gagal itu masuk yang RPL di UNJ, mungkin portofolionya jelek gitu. Kalau dari guru tuh kalau ada jalur khusus yang PPG gitu, jadi dia bisa ikut yang program magister RPL yang cuma 1 tahun, tapi dia harus pakai portofolio dan lain sebagainya. Oke, terkait tadi pemilihan judul dan lain sebagainya, which is kalau saya kan bidangnya pendidikan dan sudah di awal itu sudah disampaikan memang ini kan bukan Yap. ke arah kependidikannya gitu, Siap. tapi how to being a good manager atau memanage sebuah yayasan atau sekolah. Iya, sekolah. Untuk judul-judul di bidang pendidikan kan saya aplikatifnya di sekolah nggak masalah kan Pak Dokter? Nggak Demikian. masalah banget, Bu Lulu. Ini hanya sekedar mungkin Bu Lulu dan Bapak Ibu tahu saja, saya sedang pendampingan untuk dosen dan mungkin rekan saya kerja itu manajemen pendidikan, Bu. Kebalikannya Bu Lulu. Jadi dia orangnya manajemen, lebih ke manajemennya, tapi kuliahnya yang manajemen pendidikan. Nah, dia pimpinan di salah satu dinas gitu ya. Jadi saya harus mengemas, mendampingi beliau supaya apa nih yang MP-nya dapat, pendidikannya, manajemen pendidikannya dapat, tapi organisasionalnya juga dapat gitu. Jadi nggak ada yang salah karena di aplikasinya nanti dulu kan juga pengambil keputusan gitu. Ya, jadi insya Allah misalkan ada kesempatan ada sebagai ketua ini kepala sekarang apakah sudah disahkan tuh kepala sekolah menjadi kepala satuan pendidikan, Bu? Atau Oh belum iya, ya? sudah mengikuti. Sebenarnya sih istilahnya sudah mengikuti per nanti sesuai dengan nomenklaturnya ya. Nah, kayak gitu ya, Jadi Bu ya. betul. Betul. Jadi satuan kepala pendidikan gitu. Jadi mungkin tadi saya menyimak untuk yang novelty-nya yang kekinian gitu, mungkin agak-agak nggak bisa ngikutin gitu. Oh, Eh, tenang. Bu, di Iya di dalam pendidikan tuh banyak pengelolaan tindakan kelas itu ya. PTK ya. Manajemen manajemen tindakan kelas itu ada gitu. Saya eh, pernah membuat buku kalau nggak salah tentang tentang tindakan kelas itu, manajemen tindakan kelas. Jadi nanti bisa menjadi rujukan Bu Lulu di situ. Jadi saya orang manajemen tapi menulis buku tentang soal itu gitu. Jadi nanti bisa dicermati. Oh ya ternyata nggak hanya kepemimpinan transformasionalnya si kepala sekolah saja gitu. Tidak hanya bagaimana pengaruh kinerja guru yang sudah tersertifikasi saja. Nah, tapi bagaimana pengembangan misalnya untuk apa pengembangan kurikulumnya, bagaimana untuk dampak dari pengembangan kurikulum dan sebagainya itu bisa yang kekiniannya masih dapat. Ya, gitu. Baik, baik. Dokter, terima kasih penjelasannya. Ubur-ubur ikan lele. Luar biasa sekali. Ada linknya loh, Bu. Iya, ada linknya. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke.
Hmm, Pak Joko, mohon izin boleh Iya, tanya ke siap, siap. Mas Hakim. Mm. Mas Hakim, mohon izin tanya. Jadi mungkin boleh dijelaskan secara singkat saja bahwa eh, maksudnya reminding lagi ya untuk apa analisa dengan menggunakan smart PLS ya. Itu berarti kan yang utamanya kan berarti auto loader outer model ya, outer model dan inner Overloading ya. Loading Bu Wiwin. ya inner model dan outer model. Nah, Oh, mungkin biar teman-teman mungkin biar secara singkat saja sih outer model itu apa saja, kemudian kalau yang inner modelnya apa saja gitu. oke. Aja sih. Jadi Baik. kalau outer model itu berkaitan dengan eh, kualitas dari datanya, validitas dan reliabilitas. Meskipun kalau Bu Wiwin atau Pak Hari dan rekan lain sebagainya eh, di PLS algorithm itu kan ada R square ya. Tapi R Ya. square itu bukan masuk di outer model, itu nanti masuknya di inner model. Jadi untuk outer model kualitas datanya itu yang termasuk dalam outer model itu ada outer loadingsnya, cross loadings, lalu Cronbach alpha, composite reliability, row, terus AV itu. Sementara untuk F square ya F square itu masuk ke inner model, F square, R square, lalu uji hipotesisnya eh, kalau di PLS algorithm yang masuk di inner model itu cuma dua itu tadi, F square sama R square. Sementara sisanya itu kalau kita tes pakai bootstrappingnya, kayak Tapi total effect, total indirect, dan lain sebagainya itu. Selebihnya nggak perlu di ini ya, bah- Bu Wiwin sama Pak Arya, nggak perlu dijelasin satu-satu karena datanya di PLS kan banyak gitu. banyak Tinggal betul. dipakai aja mana yang diperlukan. Oh, baik, baik. Ya. Tapi pada intinya adalah outer outer model itu berkaitan dengan kualitas datanya atau prasyaratnya untuk analisisnya. Sementara untuk inner model itu adalah berkaitan dengan uji hipotesisnya. Tapi R square-nya masuk meskipun itu di dalam algoritmanya, tapi masuknya akan nanti di dalam inner modelnya ya Iya, betul, pembahasannya. betul sekali. Ya itu teman-teman. Jadi mungkin nanti kita bisa eh gak apa-apa deh nanti kita ketik lagi atau eh, outer model, inner model. Jadi pada saat pembahasan, pada saat nanti kita tesis misalnya pakai MPLS, jadi kita udah tahu nanti mungkin kita bisa mohon bimbingannya di luar membimbing Injil, tanya Pak monggo, Hakim Injil, atau Pak monggo, Joko. monggo. Oh iya, monggo. Eh, jadi gini Bapak Ibu, jangan ngerasa sungkan atau apa, walaupun nanti yang saya bawakan itu mata kuliahnya misalnya, biasanya kalau saya di Genap itu bukan bukan hitung-hitungan seperti ini. Saya eh, saya biasanya kalau di Genap tuh malah SDM gitu ya, karena sudah peminatan gitu, ada marketing atau apa gitu. Kalau saya misalkan dapat mata kuliah yang marketing, saya tuh yang di bisnis internasional gitu. Kalau saya di keuangannya, saya yang di FDI-nya, saya pembahasan tentang foreign direct investment-nya karena saya di keuangannya S1-nya gitu. Nah, cuma saya ini sekarang meminimalisir Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena saya memang mau fokusnya ke profesor gitu supaya cepet-cepet, saya udah tua Bapak Ibu ya, udah umur sekian gitu kan, nggak profesor-profesor nanti. Jadi saya maunya sekarang ngajarnya SDM. Malah dikasih ekonometrika sama sistem informasi manajemen gitu, walaupun dulu-dulu ya memang pernah mengajar gitu. Cuma jangan jangan ngerasa, aduh, saya ke topiknya nggak Pak Joko banget lah, nggak SDM, kayak enggak lah gitu. Jangan gitu. Walaupun nanti topiknya keuangan, topiknya pemasaran, monggo, apalagi strategik, silakan. Pengembangan sekolah seperti Bu Lulu,
saya juga malah buku saya yang orang manajemen itu saya kayaknya eh merasa dulu tuh insecure kayak nggak terpakai deh. Itu buku pertama saya tentang tindakan sekolah gitu. Padahal saya bukan orang pendidikan. Malah buku saya yang launching pertama adalah tentang terkait bagaimana penelitian dan tindakan sekolah gitu. Tindakan kelas, sorry, tindakan kelas, pendidikan kelas. Jadi eh, ada teman-teman magister di magister manajemen gizi yang dari sekolahan cukup banyak kayaknya. Oh, ternyata berguna juga ya apa yang saya lakukan gitu. Saya bisa sharing dari dasar buku yang saya sudah ini gitu susun gitu. Gitu. Jadi jangan merasa ini bukan Pak Joko banget gitu. Enggak, saya tetap mau mau bersilaturahmi, mau berdiskusi, mau seperti ini. Saya sangat welcome. Dan sebelum mengakhiri ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah Pak Hakim untuk kebersamaannya dengan kita ya karena Yes, beliaunya sama-sama. dari Oh, UPID tahu-tahu berkolaborasi dengan kita seperti ini karena beliau juga seorang peneliti. Jadi oh iya ternyata kita di sini bisa nggak hanya satu pintu satu ini aja ya satu saya hanya ngomong saja tapi ternyata sangat komunikatif terus ada kolaborasi dari eh, peneliti yang lain gitu sebagai pembanding oh ya seperti ini gitu jadi kalau dari saya cukupkan monggo silakan mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu sekalian gitu Ada teman-teman ada lagi yang mau tanya nggak? ya kalau tidak hari ini boleh Ya, disimpan baik. di pertemuan-pertemuan berikutnya boleh silakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya kepada Pak Joko juga Mas Hakim atas bimbingannya selama ini dan kami jadi lebih paham untuk metodologi penelitian maupun ekonometrik. Dan mohon maaf kalau sering mengganggu juga waktunya diskusi di luar Aman, aman. dari kuliah. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Mohon maaf, terima kasih juga untuk kerjasamanya semuanya di semester 1. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Mas Hakim, dan kami sangat berterima kasih ke Pak Joko juga menghadirkan Mas Hakim, jadi kita juga bertambah wawasannya. Dan mohon izin juga ya Mas Hakim kalau nanti Ya, kami karena bisa kita sampaikan ya, Bu, karena nggak semuanya kita bisa sendiri ya, Bu. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain seperti ya, itu. siap. Nah, kita harus membuka. Nggak apa-apa kita milikin sendiri aja, tapi Ya, kita bisa baik. berkolaborasi dengan Ya, betul. pihak lain. Salah satu contohnya ya Dan Mas terima Hakim. kasih sudah Ya, berbagi ilmu Mas Hakim. siap. Terima kasih. Wawasan buat kami Boleh juga. Bu Lulu silakan ubur-ubur ikan lelenya lagi kalau ada. Silahkan, monggo ya teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Joko atas bimbingannya, Pak. Yes, makasih Bu Nitina. Oke. Sama-sama. Oke. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat waktu wabarakatuh. istirahat. Mohon izin.